Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Habib Alawi, yang dimana Habib Alawi ini menghina ataupun merendahkan seorang kiai Nusantara. Nah di situ teman-teman, ada seorang muhibbin yang dulunya adalah muhibbin Habib Alawi, seketika itu langsung tobat. Karena apa? Karena melihat yaitu kelakuan Habib Alawi. Nah teman-teman, seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Kulo niki termasuk muhibbin, sampai torekohnya itu derek Habib Lutfi. Saya barokah Mbah Yai Haris. Sehingga suatu saat terjadi pada waktu saya ikut Simtuduror di wilayah Lampung Tengah, ada seorang habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Dari situlah saya mundur dan tidak pernah ikut aktif Simtuduror yang ada di Lampung Tengah. Tapi saya dicaci, kayak kiai gombal, kayak kiai sombong, tidak mau ikut solawatan Simtuduror. Sebenarnya hati saya itu nangis, ya Allah, kiai iki lek mulang mulai dari alibata jim ha sampai dadi para habaib gur entuk penae. Tapi kenapa harus dibodoh-bodohkan? Begitu saya selesai membaca Simtuduror, ada orang lain kiai yang membaca Simtuduror, Habib menggoblok-goblokkan kiai. Nangis hati saya. Di luar ini, ya Allah, saya kedatangan seorang habaib yang mengaku-ngaku habaib. 5 orang bawa mobil jelek, bawa mobil jelek kayak wong 5 moro-moro neng omah. Saya sama istri saya tuh cek seneng jane. Gedok-gedok, anak habaib, antum semua itu adalah pembohong. Saya digoblok-gobloknya, alhamdulillah. Bu, wis gak sah melok-melok metu. Tahu-tahu saya dimintai uang 5 juta, dia mau ke Palembang. Saya mohon, Beb, saya nggak punya duit segitu, Beb, untuk bayar tukang aja nih saya masih bingung. Antum kualat kalau nggak dengan saya, nggak ngasih saya. Ini cucu Rasul. Subhanallah. Saya terpanggil dengan bahasa-bahasa Habib yang menggoblok-goblokkan kiai. Akhirnya saya ngeruntap, berani saya gelut saya ini. Jawa Timur aku ini. Kalau kamu memang betul cucu Rasul, tingkah mungkin nggak koyo asu. Alhamdulillah saya bilang. Saya Jawa Timur nih, Banyuwangi aku. Begitu saya ngebel Pak D saya di Banyuwangi, terus ada viral, sebagian dari keturunan saya ada yang dibaalawikan. Subhanallah. Terpanggil saya, sebenarnya saya mau ke tempat Pak Suhadi, neng wonge lungoy, jana arepe wadul aku iki. Iki lek iso secepat mungkin kita bergerak. Amin. Piye Habib iki sing padha ngaku cucune Rasul, asline bukan cucu Rasul. Lillah, naudzubillahi min dzalik. Juga 5 Habib itu nggak pulang minta makan. Akhirnya sama istri saya diberikan mie instan dicampur endok. Marah lagi, anak habaib tidak biasa makan seperti ini, itu ada Ferry dasmu. Saya marah lagi, saya sudah reda,
Sampai tak hormati kok malah nglunjak suwi-suwi. Wong aku ke asline wong nesuan hari. Karena perilaku yang tidak pas inilah saya berani mengatakan tak tantang wong limo kuwi. Sehingga mereka mohon maaf Yai, nggak usah nyeluk Kiai, lek pas nesu aja nyeluk Kiai. Kiai lek pas ning panggung wae. Saya tahu sampean itu pidatonya laris, ning ora duwe kowe kok iya. Iki santri sak merombane. Sama seperti Kusnan, sama seperti Haris, ini makani santri. Jadi mereka akhirnya, ya Allah, kami masih punya belas kasihan. Saya kasih uang 1 juta, itu dengan gerutu dan marah-marah. Tiba ujung-ujungnya mobilnya mogok. Berarti santri saya suruh dorong. Begitu selesai, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita itu mahabbah dengan Rasulullah, bukan siapa-siapa. Kalau memang itu mengaku habaib darah Rasul, kita itu menghargai dan menghormati mahabbah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya mengenai kisah seorang kiai yang didatangi oleh oknum Habib sampai 5 orang ya teman-teman. Nah saya juga nggak heran teman-teman, karena apa? Karena mereka itu hanya mengaku-ngaku tanpa memiliki bukti, tanpa memiliki data. Nah maka dari itu teman-teman, kalau ada seorang Habib ya dari Ba'lawi ini yang datang ke rumah, kalau mereka itu meminta-minta, jangan dikasih. Bilang saja saya tidak percaya Habib Ba'lawi. Udah itu saja teman-teman. Karena banyak kejadian-kejadian yang semacam ini jangan terulang kembali. Bahkan ada seorang Habib yang mendatangi rumah Kiai. Di situ sudah dikasih uang, di amplop dibuka, uangnya sedikit, dibanting itu amplopnya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Ada radio diangkut sekali. Bahkan akuarium seorang Kiai juga diangkut. Nah teman-teman, jadi ini dalam segi akhlak saja itu sudah menunjukkan ya bahwasanya mereka itu bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka itu adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Kalau keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti yang namanya Rasulullah kan akhlaknya baik. Tentu ya mengikuti kakeknya teman-teman. Nggak mungkin akhlak Rasulullah ya cucunya ini ya menurunkan yang seperti ini, nggak mungkin. Itu dalam segi akhlak. Dalam segi tes DNA saja teman-teman itu sudah membuktikan bahwasanya DNA-nya mereka itu bukan DNA Arab, melainkan adalah DNA Yahudi Ashkenazi teman-teman. Saya nggak habis pikir ya teman-teman ya, kalau kita ini selalu tunduk husnudon seperti apa yang dikatakan oleh ketum PBNU teman-teman ya, husnudon. Kenyataannya kita ini husnudon, malah kita itu diinjak-injak. Nah maka dari itu teman-teman, kita sebagai muslimin jangan mudah ditipu oleh Habib Ba'lawi ini. Sudah banyak buktinya teman-teman. Ada seorang Habib yang datang meminta istri kiainya, mukibin itu kiai teman-teman, suruh menceraikan dan dinikahi oleh Habib. Kalau nggak dikasih, katanya nanti ente tidak akan mendapat syafaat. Kalau nggak dikasih, ente kualat, ini cucu Nabi. Jadi saya juga nggak habis pikir gitu ya. Nah jelas-jelas ini adalah bukan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang mengotori yaitu zuriat Nabi teman-teman. Nah maka dari itu ya dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sangat mencerdaskan umat. Dan bahkan banyak para kiai ini yang sudah meneliti yaitu tesisnya Kiai Imad, dan hasilnya banyak yang setuju teman-teman. Karena berdasarkan ilmiah, berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Nah maka dari itu tidak ada mirip-miripnya mereka itu akhlaknya seperti Rasulullah SAW. Akhlaknya ya mirip-mirip orang Yahudi Ashkenazi teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan mau dibodoh-bodohi, apalagi diperbudak oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.